Nah, yang berikutnya yang pengen aku tanya ke Valdi adalah ada kesulitan nggak sih atau kayak gimana ya kayak orang tuh selingkuh gitu. Dari Dota masuk ke Mobile Legend ada sesuatu yang lu ngerasa bersalah nggak? Gue ninggalin Dota nih gue masuk ke Mobile Legend gitu. Kira-kira ada nggak kayak gitu? Perasaan kayak gitu. Ya paling yang gua rasain ya gua apa ngerasa kayak bersalah lah karena gue pindah ke Mobile Legend kan gue udah punya fans juga di Dota cuman ya balik lagi mau gimana gitu hidup kan realistis lah gitu. Toh Realistis. sekarang juga yang dari Dota seneng juga ngeliat gue di Mobile Legend karena ya gimana ya gue mikirnya ke apa gue aja dari pribadi gue seneng ngeliat orang sukses gitu ya mungkin pandangan fans juga gitu kali. Oke oke. Nah, Iya gitu. karena waktu itu Pak Ape gitu kan, Mister CEO kita gitu kan dari RRQ mengatakan kalau Valdi ini salah satu yang sangat membuat Pak Ape tuh bangga banget karena jeripayah ataupun apa ya, semua yang Valdi apa ya rasakan saat ini tuh karena ya usaha kerasnya Valdi sebagai anak baru Mobile Legend di waktu itu yang akhirnya bisa menunjukkan kalau dia bisa gitu masuk dari dunia Dota ke Mobile Legend bukan karena gue superstar di Dota siapa yang nggak kenal gue di Dota tapi Valdi menunjukkan kalau Valdi itu ya gue mulai lagi dari nol gitu loh nggak ada yang Iya tahu benar. gue di Mobile Legend gue berusaha untuk menunjukkan kalau nih gue R7 pemain Mobile Legend bukan pemain Dota yang hijrah ke Mobile Legend gitu kalau kata Pak Ape. Iya sih. Nah, Ya, ya intinya usaha tidak ya mengkhianati hasil lah. Cuman pasti. ada juga beberapa faktor yang membantu gue ngebus lebih cepat lah ngebus dalam artian kayak performanya lebih cepat naik kayak gitu-gitu Mhm. ada lah orang-orang. Ada lah ya. Nah, Pak Ape kan salah satu orang yang membuat Valdi harus berpindah jalur ya bisa dibilang kayak dari Dota ke Mobile Legends karena memberikan kesempatan, betul? Yap. Yap. Nah, ada nggak sih sesuatu yang bisa dibilang kayak membuat Valdi tuh, oh ini nih, emang ini adalah alasan gue masuk ke dunia Mobile Legends selain tadi realistis di orang butuh duit lah. Kira-kira ada nggak Valdi? Gue mikirnya kenapa gue ke Mobile Legend itu nyaman lah sebutannya ya. Oke. Karena emang ya gue bisa melatih permainan gue di mana aja gitu karena nggak ribet harus ada PC lah contoh ini kan cuma mobile phone doang gitu. Betul. Gue lagi sakit perut pun gue bisa main gitu. Simple. Bener, Iya bener, gitu. bener. Jadi ya itulah salah satu faktor gue lebih milih Mobile Legend kali ya karena lebih simple lah bisa main di mana aja gitu. Oke. Iya sih. Nah, sebelum ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan klise dulu. Kangen gak sih main Dota, Val? Kangen sih. Kangen lah soalnya Dota itu kalau misalnya udah ada epic moment itu bener-bener lebih gila sih menurut gue. Oke. Ya Tapi, lebih hype gitu. ya, tapi ya memang tidak bisa dipungkiri, lagi-lagi di Indonesia, ya sulit banget ya untuk berkembang dari segi karir di dunia Dota ya, Val ya. Iya. Oke. Nah, ini beberapa pertanyaan terakhir aja nih, singkat nih. Valdi sendiri, kan performanya tidak bagus di season 7 ini. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama RRQ? Valdi boleh cerita dikit nggak? Di season 7 ini, kenapa Lemon sampai Eh, tidak mau main satu season penuh di regular season, terus juga tiba-tiba masuk sebenarnya bukan gimana? sebenarnya kalau misalnya performance itu nggak bisa menilai langsung nge-shot ke orangnya gitu loh. Jadi Oke. mungkin di beberapa season mungkin dari season 4, season 5 Mhm. atau season 6 itu bisa dinilai lah dari beberapa orang kayak langsung nembak ke orangnya ini performanya kenapa jelek bisa langsung dijelasin gitu. Oke. Kalau di season 7 ini lebih ke arah udah kayak team play banget. Jadi kayak mungkin netizen nggak ngerti lah gitu kayak misalnya ini kenapa offline ini mainnya jelek, ini kenapa gua online mainnya jelek kayak Mhm. gitu. Sebenarnya banyak faktornya gitu. Oke. Ya, jadi kalau misalnya ada player yang jelek mainnya itu tergantung timnya sebenarnya, bukan Oke. masalah dari playernya. Gitu. Oke, karena kemarin tuh banyak yang bukan bukan gue ya, maksudnya banyak suara-suara sumbing di luar sana, suara-suara tidak enak di luar sana. Ada yang mensupport ketika si Lemon akhirnya main lagi di playoff, ada yang malah marah juga karena Lemonnya tiba-tiba kok baru main sekarang kan udah bagus kemarin yang waktu di regular season tanpa Lemon gitu. Kenapa harus masuk lagi? Jadi harus chemistry-nya diulang lagi. Ada yang bilang seperti itu, tapi balik lagi seperti yang Valdi bilang, ya ini tentang kolektivitas tim bukan tentang satu orang ya Valdi ya. Iya, Oke, oke, oke. Nah, di M2 kemarin memang juga tidak terlalu bagus perform saya karena harus pulang dan tidak membawa pulang ini ya piala ya Valdi ya.
Ya. Sebenarnya di M2 itu kita benar-benar harusnya pede banget sih. Tapi Karena kayak di latihan kita sering lawan brand dan kita sering menang dan tahu juga kekuatan sama kelemahan mereka gitu. oke. Cuman di satu titik kita juga pernah lawan Burmese Gold yang dari Myanmar itu, cuman dia nggak ngeluarin pocket stratnya. Oh, Jadi gitu. titik kewalahan kita di situ lah. Padahal kita kayak udah pede, kita kan bantai juga Omega. Kita Betul. pede tuh kalau misalnya kita ketemu brand kita pede banget. Cuman Oke. kita keplesetnya lawan Burmese Gold Burmese gitu. Goal. Yang diam-diam menghanyutkan banget gitu. Benar-benar karena di luar ekspektasi kalian kalahnya sama tim yang menurut di atas kertas kalian harusnya menang waktu itu, Val. Iya, Ah, oke oke oke. Nah, tentang M2-nya sudah. kena kaget doang sih Oke, itu. kaget ya intinya ya. Ya Iya, wajar sih karena kaget-kaget. banyak juga tim-tim di game apapun lah ya pasti kalau misalkan kalau cuma scrim doang pasti nggak ditunjukin full stratnya kayak cuma iseng-iseng coba hero Iya, dan benar. waktu turnamen baru nih pocket stratnya nih gitu kan. Gitu. Iya. Oke oke. Nah, kedua pertanyaan terakhir gue yang pertama adalah di season 8 nanti gitu kan. Pasti pengennya juara gitu kan pasti ya. Semua tim lah ya, semua tim nggak cuma RRQ doang, tim-tim yang lain karena bisa dibilang agak unik nih di season 7. Semua finalis season 7 nggak lolos dari playoff. Nah, Maksudnya, itu yang gue bilang. nah itu. Nah, itu yang gue bilang perbedaan season 4, season 5, season 6. Kalau misalnya season 4, 5, 6 itu bisa menembak ke orangnya, wah ini orang jago gitu. Mhm. Kalau season 7 ini udah bener-bener kayak, wah ini tim jago gitu. Bukan kayak orang ini jago lagi, ini tim jago gitu. Oke, oke, oke. Karena emang bener-bener udah, namanya MOBA berlima, mereka udah memiliki peran masing-masing 20% gitu. Pasti. Season 7 ini, kalau misalnya di season lalu-lalu masih bisa diimbangin kayak ini orang bisa sampai 30% lah gitu dengan Oh. mekaniknya. Kalau sekarang itu udah semua rata gitu. Oke, oke. Kayak ada job desk-nya mati, ada job desk-nya nahan badan bunuh diri gitu-gitu. Kalau season lalu nggak ada. Season lalu itu Oke. cuma bunuh-bunuh doang udah. Oke, oke. Tapi emang ya Valdi sekarang kalau diajak ngomong Mobile Legends tuh lebih gitu. Ngotot banget kayaknya ya. Iya, Oke, oke, iya. oke. Nah, yang terakhir mungkin Val ini bukan pertanyaan gitu kan orang banyak di luar sana pengen terjun ke dunia e-sport Val. Dan salah satu role model mereka adalah pro player Mobile Legends dan salah satunya Valdi juga gitu kan. Valdi punya nggak sih kayak wejangan atau tips and trick sebagai seorang ex pro player Dota di masa lalu yang akhirnya terjun ke dunia yang berbeda di mobile games dan bisa dibilang orang akan sepakat sama gue juga mungkin Valdi sukses di Mobile Legends. Ada nggak saran buat mereka untuk terjun ke dunia e-sport? Apa dulu yang harus dipertimbangkan Val? Silahkan. Kalau misalnya benar-benar prosesnya mau cepet, sekarang kan udah ada kayak coaching klinik gitu kan. Kayak contohnya James buka atau orang-orang lain juga buka gitu. Dan menurut gue mereka ngajarin itu benar. Itu balik lagi ke diri lu sendiri. Lu mau berkembangnya itu dengan cara cepat atau cara lambat. Kalau misalnya dengan cara cepat ya lu benar-benar harus mengerti gitu. Mengerti apa yang dijelasin orang gitu. Sama ya kalau misalnya mau cepet ya carilah salah satu idola kalian gitu atau panutan lah cara bermainnya gimana. Cuman lu upgrade lagi gitu. Contohnya kayak lu ngeidolain satu orang mainnya kayak gini, cuman bisa nggak ya kalau misalnya gue buat kayak gini, jadi kayak one step ahead gitu. Oh, gitu. Gitulah cara belajarnya. Cara belajarnya intinya ada role modelnya dulu ya. Iya. Ada role modelnya dulu. Oke, ini singkat, padat, jelas. Ini tiba-tiba terbesit dari pikiran gue. Season 8 RRQ masih stay line up-nya. Bakal ada kejutan banget. Asik, 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 Yang asik. jelas, yang jelas mungkin veteran-veteran lama bakal balik lagi ke RRQ karena panas mereka lah. Oke, panas nih alma maternya bahkan nggak lolos round 1 playoff. Ini nggak lucu sih menurut gue. Ya, itu balik lagi kayak season 3 ya. Betul, season 3. Season 3 Cuman kan terakhir. gua waktu season 3 kan masih outside kan masih Masih melihat, masih masih lihat aja mempelajari. waktu itu ya. Iya. Oke, kalau Ya gitu intinya bakal banyak kejutan lah harusnya lah ya season 8 asik. lah ya. Suka nih, suka nih. Ya udah kalau gitu Valdi, thank you banget udah mau ngobrol tentang karirnya e-sport, siapa yang menjerumuskan, terus juga tentang perpindahan ke dunia Mobile Legends dari Dota. Semoga sukses buat Valdi Thank dari you. segala apa yang dilaksanakan sekarang. Semoga bisa mendapatkan gelar lagi Amin. bersama dengan RRQ berikutnya. Thank you Valdi ya. Bye Thank you. bye. Bye.